maju mundur tanpa tangan. Muter Batu ini ke kiri dan ke kanan makin kencang. Lihat bolo-bolo ganas. Ini kok mau diajak kemana-mana ya? Kayak ada luka-luka darah. Kayak luka-luka darah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo bolo-bolo ganas semuanya, kembali lagi di channel Bujang Ganas. Malam kali ini channel Bujang Ganas ditemani oleh Mas Adi Rama Saputra. Oke. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mas Adi? Alhamdulillah. Kan membahas tentang ini dia. Apa itu? Apa ini? Ayo apa yo? Ya boys, kacang sukro. Butuh ya. Oke, ini batu ya, katakan aja batu. Kelihatan nggak? Aduh, ada banget. Jadi kayak gini, warnanya coklat, ada serat-seratnya, bagus banget kayak kayu. Kayak kayu modelnya. Dari Ini lucunya ini sebuah batu, tapi teksturnya kayu. Teksturnya kayu. Mas. Oke Mas Adi, sebelumnya tanya dulu, ini batunya dapat dari mana Mas Adi? Kemarin itu saya dikasih orang. Dikasih orang? Ya. Kayak gini, dikasih orang dari mana? Di daerah X lah ya. Daerah X ya? X. Pokoknya arahnya itu Ngetan. Oke. Terus katanya yang ngasih itu mau buat apa ini Mas Adi? Nah, lucunya gini, kan baru kenal maksudnya. Baru Baru kenal. Cuma setelah mau pulang itu saya dikasih kenang-kenangan itu, saya kaget lah ya. Maksudnya, wah kok batu. Pikiran saya kan, wah mesti ada mistis-mistisnya gitu, bumbu-bumbu mistis. Ya udah, kalau mau tak tolak dipaksa terus. Mas, ampun ditolak, katanya kayak gitu. Ini anggap aja untuk pas seduluran kita, kenang-kenangan. Terus kemarin sih ngasih clue-nya tinggun jogo lah istilah, buat menjaga ya. Keselamatan. Cuman ya nek saya pribadi nganggapnya ya hanya sebuah batu biasa Mas. Itu biasa. Karena ya tergantung mindset kita sih, kalau saya itu. Cuman kan takutnya nanti ada imbas, ada efek dari batu yang nanti saya pegang. Kalau di rumah ya cuma saya geledakin aja, nggak tak apa-apain. Nah ini saya kasih tunjuk ke Mas Jemilon, siapa tahu kan ada pengetahuan lah, khusus lah yang nanti disampaikan ke saya. Terus ini katanya yang ngasih itu disuruh ngapain Mas? Mungkin dikasih minyak atau gimana, atau ditaruh di mana gitu, nggak ada? Ya kemarin sih terakhir dia pesennya jangan mengkeramatkan benda ini. Jangan mengkeramatkan benda ini. Monggo, kalau itu bendanya hilang ya berarti belum rezekinya ya. Cuma gitu aja sih. Cuma gitu aja, oke. Buat bolo-bolo ganas semua mungkin yang punya semacam sixth sense atau pengetahuan nih, juga dilihat kira-kira ada apanya di dalam. Kayak gini batunya. Itu maksudnya kok merinding ya? Kenapa ini Mas? Dicariin ibu bang itu. Oh, waduh, itu. Kalau dari sudut pandang Mas Jemilon, biasa ya kalau orang Jawa, orang Indonesia pun setiap benda mesti ada penunggunya atau ada jinnya. Itu benar nggak sih Mas? Ya itu nggak setiap benda sih sebenarnya. Tapi hampir setiap benda itu bisa dimasukin, itu istilahnya kodam ya. Jadi kita memerintahkan jin gitu buat masuk suatu benda untuk hajat tertentu lah. Dan kayak gini itu bisa, kalau bisa mau buat kekebalan, penglaris, pengasihan, kayak membuka pancaran aura energi biar yang lihat itu kita tuh terlihat berwibawa gitu bisa. Oh, bisa ya. Kayak gini bisa. Biasanya nggak boleh sih dibawa ke kamar mandi atau ke tempat-tempat yang kotor, itu nggak boleh. Dan emang harus ditempatkan di tempat yang aman atau mungkin dibawa di tas kayak gitu. Oke. Tapi nek sedikit menambahin aja, nah ini bukan menurut saya sih, menurut orang kayak gitu. Walaupun benda bertuah kayak batu, tasbih atau sebagainya, walaupun ada kodamnya kayak gitu, ya jangan seakan-akan kalau nggak boleh dibawa ke kamar mandi kayak gitu. Kalau misalkan
jinnya yang ada di ini nggak suka kamar mandi ya keluar bentar kan nggak apa-apa. Iya benar-benar. Ya kan ya. Kalau mau mas monggo, istilahnya jangan mengkeramatkan suatu benda. Ya, itu menurut orang lain sih kayak gitu. Benar. Nah gini ya, Mas Jamilon, saya dikasih aja pembuktian aja. Kira-kira di dalamnya ada apa sih? Ini kalau mungkin dari bola-bola kanas bisa ngelihat ya. Coba nanti sama atau enggak. Kalau dari aku, ini sebenarnya sosoknya kayak cewek sih wujudnya. Tapi dari energi nggak begitu terlalu besar kayak gitu. Tapi cosplaynya seperti apa? Kostumnya ya kayak cewek, bajunya itu kayak agak lusuh. Mungkin mirip kayak kuntilanak kali ya. Tapi beda sih, beda. Aduh gimana kalau nggak bisa gambarin sih mas. Ya kayak gitulah. Cewek ini. Rambutnya acak-acakan. Iya. Tapi kita sih sebenarnya tujuan mereka bisa ada di dalam kayak gini tuh buat biar kita itu ketergantungan sama benda kayak gini. Seakan-akan ya mengkultuskan, mengkeramatkan suatu benda gitu. Taruh dari tim BGS kami menyarankan jangan karena ini pun berbahaya. Sepintar-pintarnya jin tuh pasti mereka itu ngakali, bahasa Indonesia gimana ya? Ngakali. Nyari-nyari celah lah buat Nyari kita. celah. Emang bisa kalau mau buat penglaris, buat kekebalan gitu bisa. Tapi ya itu nanti kita jatuhnya syirik kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan. Untuk sekedar iseng-iseng kecil kita main-main dulu. Ya. Kasih tahu. Oke. Fokus, diam. Ini kok mau diajak kemana-mana ya? Jadi sekarang Mas Adi merasakan sensasi energi dari batu ini, seolah-olah tangannya itu kayak diajak jalan-jalan kemana gitu. Terus gimana Mas? Ini rasanya berat sih. Berat. Yang pertama berat. Terus ini tangan itu nggak bisa anteng ya, atau tenang Gak gitu. bisa tenang tangan. Terus saya kayak ada muncul sosok, maksudnya apa ya, dalam mindset apa ini, kayak Dalam pikiran. sugesti lah ya. Kayak sugesti. Kayak muncul sosok cewek lusuh ya, rambutnya acak-acakan sih. Ini mukanya kayak ada luka-luka darah. Kayak luka-luka darah kayak gitu. Terus sensasi apa lagi? Mungkin ada perasaan batunya jadi dingin, panas atau gimana? Batunya dingin banget. Dingin banget. Coba Mas dalam hati dibacain kayak ayat-ayat Al-Quran sesuai kepercayaan Mas Adi. Nanti kita lihat gimana reaksinya. Sakit ini tanganku. Jadi sakit tangannya. Itu wujud kayak gesekan energi ya dari jin yang ada di dalam sama energinya Mas Adi. Jadi pada dasarnya emang batu ini kalau menurut saya pun emang bener ada isinya, itu bener. Dan buat saran teman-teman semua juga, ingetin sekali lagi jangan sampai kita itu terpedaya lah dengan benda-benda kayak gini. Walaupun bisa jadi buat penglaris dan kawan-kawan, itu dari bantuan jin sih nanti jatuhnya syirik, nggak baik tuh. Mending langsung percaya sama Tuhan aja. Jadi di mindset dari awal, ya Tuhan, mungkin kalau rezekiku hari ini nambah itu karena berkat dari doaku, berkat dari kasih sayangmu kepadaku Tuhan, kayak gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita terpedaya dengan benda-benda kayak gini. Baik, buat bolo-bolo ganas semua. Nah di sini ini tadi batu yang sudah dideteksi sama Mas Jamilun dan Kang Adi tadi. Nah kali ini kita mencoba mengendalikan batu ini. Jadi kita mencoba menjadikan satu frekuensi batu ini dengan kita, karena batu ini dari alam, dari tanah, dan kita juga asalnya dari tanah. Kita bisa melihat bahwa kita manusia bisa lebih mulia dari mereka dengan keyakinan kita. Jadi
Jadi nanti teman-teman di rumah semua, bolo-bolo ganas semua bisa nyoba batu kita ikat seperti ini pakai benang. Nah, untuk metodenya biar gampang seperti ini aja. Kita taruh korek atau benda apapun. Di sini kita mainkan pikiran kita sama kefokusan kita untuk menggerakkan batu ini sesuai dengan sugesti kita. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menunjukkan sesuatu. Teman-teman bisa contoh di sana, di rumah ya. Tangan saya diam, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, makin kencang, makin kencang. Bolo-bolo ganas semua bisa lihat batu ini mengikuti perintah kita, maju mundur, maju mundur, tanpa tangan saya bergerak sedikit pun. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, makin kencang, makin kencang. Baik, bolo-bolo ganas bisa saksikan sendiri. Dan mungkin yang agak ekstrim muter. Batu ini ke kiri dan ke kanan makin kencang sesuai apa yang saya perintahkan. Nggak boleh gerak ya. Tangan saya tidak gerak sama sekali. Baik, muter, buat bundar, buat lingkaran, makin kencang, makin kencang. Lihat bolo-bolo ganas semua. Batu ini mengikuti apa yang kita perintahkan. Karena hakikatnya kita manusia itu lebih mulia dari mereka. Oke, sekarang Kita coba suruh percaya. berhenti, Mas. Berhenti, berhenti, Tangan nggak boleh gerak. berhenti, 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 berhenti. Ya, langsung. Langsung berhenti. Oke. Nah, ini salah satu contoh untuk kita menyatukan satu frekuensi kita dengan batu agar kita tidak diperbudak apa yang ada di situ. Sebenarnya kita yang mengontrol mereka, kita yang bisa mengendalikan itu semua. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh mereka. Nah, mungkin ini contoh simple dari saya. Bolo-bolo ganas semua bisa mencobanya di rumah kalau tidak percaya. Oke. Begitu, Mas. Batu ini untuk membuktikan kalau dalam batu ini mungkin ada isinya. Tadi yang pertama sudah dari Mas Adi, dan yang kedua percobaan dari Mas Iskandar. Jadi terima kasih Mas Adi, Mas Iskandar. Terima kasih juga telah membawa batunya ini buat kita bahas. Oke, buat bolo-bolo ganas semuanya, mengingatin sekali lagi, kalau bisa kita jangan sampai ketergantungan sama benda-benda kayak gini. Benda macam-macam sih, bisa batu, bisa yang lainnya. Intinya tetap percaya sama yang Maha Kuasa. Semuanya tuh dari yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita terperdaya dengan batu kayak gini. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Nantikan konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.